Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Senang sekali bisa berjumpa dengan Bapak Ibu sekalian. Pada saat ini kita sudah memasuki 9 bulan masa pandemi Corona. Tidak terasa sudah 9 bulan dan kita tidak tahu sampai kapan pandemi Corona ini berjalan. Dan kita hanya bisa berharap kepada Tuhan. Ada banyak hal yang berubah, ada masa sukar yang dialami, ada banyak perusahaan ditutup, ada banyak pegawai yang tidak mendapat pekerjaan lagi, dan inilah saatnya kita bisa menolong mereka. Inilah saatnya mereka mencari juru selamat untuk menolong mereka. Dan ini bukan dialami di Indonesia saja, tapi di seluruh dunia. Bahkan di Jerman, Perancis saat ini pun terjadi masih di lockdown. Ya, tidak tahu sampai kapan terjadi. Nah, inilah kesempatan. Mungkin ini orang mengira adalah kecelakaan. Tapi Tuhan Yesus tidak pernah merencanakan kecelakaan, tapi masa depan penuh pengharapan. Dia mempunyai rencana yang indah, yaitu menyelamatkan semua umat manusia. Judul khotbah hari ini saya beri judul yaitu Dunia Membutuhkan Juru Selamat. Mari kita baca teks dari Markus pasal 2 ayat 1 sampai dengan 12. Kemudian sesudah lewat beberapa hari, waktu Yesus datang lagi ke Kapernaum, tersiarlah kabar bahwa ia ada di rumah. Maka datanglah orang-orang berkerumun sehingga tidak ada lagi tempat. Bahkan di muka pintu pun tidak. Sementara ia memberitakan firman kepada mereka, ada orang-orang datang kepadanya membawa seorang lumpuh, digotong oleh 4 orang. Tetapi mereka tidak dapat membawanya kepadanya karena orang banyak itu. Lalu mereka membuka atap yang di atasnya. Sesudah terbuka, mereka menurunkan tilam. Tempat orang lumpuh itu terbaring. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Hei anakku, dosamu sudah diampuni." Tetapi di situ ada juga duduk beberapa ahli Taurat. Mereka berpikir dalam hatinya, mengapa orang ini berpikir begitu? Ia menghujat Allah. Siapa yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah sendiri? Tetapi Yesus segera mengetahui dalam hatinya bahwa mereka berpikir demikian. Lalu ia berkata kepada mereka, mengapa kamu berpikir begitu dalam hatimu? Manakah lebih mudah mengatakan kepada orang lumpuh ini, dosamu sudah diampuni? Atau mengatakan, bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalan? Tetapi supaya kamu tahu, bahwa di dunia ini anak manusia berkuasa mengampuni dosa. Berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, kepadamu kukatakan, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu. Dan orang itu pun bangun, segera mengangkat tempat tidurnya dan pergi keluar di hadapan orang-orang itu, sehingga mereka semua takjub lalu memuliakan Allah. Katanya, yang begini belum pernah kita lihat. Amin, Bapak Ibu sekalian. Apakah saudara setelah membaca dan mendengarkan firman Tuhan ini, percaya Yesus dapat menyelamatkan saudara dari segala kesulitan? Dalam masa pandemik ini, banyak orang membutuhkan pertolongan. Mereka butuh disembuhkan, mereka membutuhkan uang, mereka membutuhkan pengampunan dosa dan keselamatan. Ini yang dikatakan yaitu ladang sudah menguning. Ini saatnya kita terjun untuk menyelamatkan mereka. Dan kita percaya orang-orang yang dipakai Tuhan untuk melakukan rencananya ini, Tuhan memperlengkapi, Tuhan memberkati, menyediakan segala yang dibutuhkan untuk menolong mereka ini. Dan inilah saatnya bagi kita untuk kita melakukan apa yang Tuhan firmankan kepada kita. Ada 3 hal yang kita pelajari. Bahwa Yesus adalah Allah yang sanggup mengampuni dosa manusia. Bahwa Yesus sanggup melakukan segala perkara dalam kehidupan manusia. Dan saat ini, orang sedang mencari Yesus, mencari juru selamat. Ada 3 hal, yaitu yang pertama, orang-orang pada zaman dahulu mencari Yesus. Saya percaya bahwa saat ini juga ada banyak orang mencari juru selamat, yaitu Yesus Kristus. Di ayat yang pertama tadi kita sudah mendengar bahwa sesudah Yesus datang kembali ke Kapernaum, tersiarlah kabar. Semua orang menanti-nantikan Tuhan Yesus. Kapan Tuhan Yesus datang lagi ke Kapernaum? Segera setelah kabar itu tersiar, maka orang datang berbondong-bondong ke rumah di mana Tuhan Yesus ada,
yaitu di Kapernaum, yang kemungkinan ini adalah rumah daripada Petrus, ya. Kemudian orang berkerumun di sana, masuk ke dalam rumah, bahkan sampai di luar rumah. Mereka tidak mendapat tempat, ya, sampai di luar rumah. Kemudian kita baca tadi ada beberapa orang. Di sini dikatakan ada 4 orang mengusung temannya yang sakit lumpuh untuk merindukan kesembuhan dari Tuhan. Ya. Apa yang dilakukan mereka? Mereka membobol atap rumah itu sehingga orang itu bisa sampai di hadapan Tuhan Yesus. Nah, ini kejadian yang sebenarnya Bapak Ibu sekalian. Bahwa saat ini pun banyak orang sedang mencari Tuhan Yesus, mencari kesembuhan. Kalau zaman dahulu orang mencari Tuhan Yesus secara langsung, sekarang Tuhan memakai kita untuk melakukan hal ini. Kemudian yang kedua, Yesus menyembuhkan orang lumpuh itu secara instan. Ya. Ayat 11 dikatakan, kepadamu kukatakan bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu. Orang itu pun bangun dan mengangkat tempat tidurnya, lalu pergi keluar di hadapan orang-orang banyak itu. Mereka semua takjub dan memuliakan Allah. Yang begini belum pernah kita lihat. Yesus sanggup melakukan mujizat, dan Yesus sekarang mengutus kita untuk melakukan hal yang sama. Karena Tuhan pernah berkata bahwa orang yang percaya kepada Yesus, dia juga harus melakukan apa yang Tuhan Yesus lakukan. Bahkan perkara-perkara yang lebih besar daripada itu. Banyak orang Kristen belum mengalami mujizat sendiri. Mereka hanya mengalami dari kata orang. Melalui pandemi ini. Mungkin di antara kita ada yang kena virus corona. Tetapi ini diizinkan Tuhan. Supaya Tuhan bisa menyembuhkan secara mujizat. Sehingga kita bisa menyaksikan kasih Kristus itu kepada banyak orang. Dan banyak orang memuliakan Allah. Mereka takjub kepada Yesus. Dan yang ketiga Bapak Ibu sekalian. Yesus itu dapat mengampuni dosa manusia. Ini juga yang dicari orang pada zaman sekarang. Ketika di ayat yang kelima Yesus melihat iman mereka yang mengusung itu. Berkatalah Yesus kepada orang lumpuh, hei anakku, dosamu telah diampuni. Dan di situ ternyata ada beberapa ahli Taurat yang ingin mendengarkan pengajaran Tuhan Yesus. Dia ingin mendengar atau ingin mengoreksi Tuhan Yesus atau mengecek kebenaran, kita tidak tahu. Tapi ada beberapa ahli Taurat di tempat itu pada saat itu. Lalu mendengar perkataan Yesus itu kesempatan bagi mereka. Mengapa orang ini berkata bisa mengampuni dosa manusia? Kan hanya Allah yang sanggup mengampuni. Dan kalau lawan Tuhan Yesus pada saat itu yang mengatakan bahwa hanya Allah yang sanggup mengampuni dosa manusia. Itu juga membuktikan bahwa Yesus adalah Allah. Yesus adalah Allah yang turun ke dunia untuk bertatap muka dengan manusia. Untuk memulihkan keadaan manusia pada saat ini. Bapak Ibu sekalian, kita yang sudah diampuni, mari kita hidup sesuai dengan firman Tuhan. Mari kita hidup melakukan apa yang Tuhan perintahkan kepada kita, yaitu menjadikan semua bangsa murid, membaptis mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dan mengajar mereka apa yang Tuhan sudah ajarkan kepada kita, supaya banyak orang diselamatkan. Tuhan pasti menyertai kita, karena janjinya yaitu, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Nah, sebagai penutup, mari kita mempunyai iman seperti orang 4 yang mengusung temannya itu. Kita akan mengusung orang-orang teman kita untuk dibawa kepada Tuhan Yesus. Supaya orang ini juga mengalami kesembuhan. Supaya orang ini juga mengalami Yesus dalam kehidupannya. Dan nama Tuhan dimuliakan. Demikian Bapak Ibu sekalian, saya percaya bahwa kita semua mendapat berkat. Ini saatnya ladang sudah menguning dan saatnya kita pergi untuk memberitakan firman Tuhan. Kita menyaksikan apa yang sudah kita terima dari Tuhan. Kita menyaksikan apa yang mujizat-mujizat yang sudah kita alami hari demi hari. Kiranya firman Tuhan ini menjadi berkat bagi kita semuanya. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin.